Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Netri Elisma SPD MSI, adalah dosen tetap pada program studi analisis kimia Politeknik Ati Padang, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dengan nomor MIDN 43091079. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta komitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen PDD sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini merupakan salah satu tahapan dalam proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisis kromatografi. Mata kuliah ini sudah saya ampuh sejak tahun akademik 2024-2025 dengan beban studi 2 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 Prodi Analisis Kimia. Mata kuliah ini termasuk ke dalam kelompok mata kuliah inti keilmuan pada Prodi Analisis Kimia yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dan praktis di bidang analisis kromatografi. Proses pembelajaran dalam kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan menekankan pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang mencoba berfokus pada Student Centered Learning, Blended Learning, dan studi kasus, ceramah partisipatif, serta penugasan berupa presentasi dan umpan balik. Untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan Prodi Analisis Kimia, ada 3 ranah utama penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun CPL yang relevan untuk analisis kromatografi adalah CPL 1 S8, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. CPL 2 S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3 pada P2 menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang pengoperasian dan perawatan instrumen kimia, baik yang umum maupun yang khusus untuk analisis kimia. CPL 4 yaitu KK1 mampu memilih metode analisis kimia yang tepat yang sesuai untuk materi yang dianalisis. CPL 5 KK4 mampu menerapkan manajemen laboratorium, HACCP, sistem jaminan mutu yang berlaku di industri, serta prinsip-prinsip pengujian yang aman dan ramah lingkungan. Selain itu, capaian pembelajar mata kuliah pada analisis kromatografi adalah CPNK 1, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan konsep-konsep teoritis tentang prinsip analisis kromatografi untuk analisis pendahuluan, baik itu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kolom. Kemudian untuk CPNK 2-nya diharapkan mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan konsep-konsep secara teoritis tentang prinsip analisis kromatografi untuk identifikasi, separasi, dan elusidasi, seperti kromatografi gas, HPLC, hingga mampu menganalisis data kromatogram baik dari hasil pengujian GC maupun HPLC. Selanjutnya untuk sub CPNK-nya ada sub CPNK 1, yaitu diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep teoritis tentang prinsip analisis kromatografi untuk analisis pendahuluan seperti kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kolom.
meliputi sejarah kromatografi, azas dan dasar-dasar kromatografi, kemudian klasifikasi kromatografi, kemudian menyusun hasil visualisasi baik itu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kolom. Kemudian untuk sub CPNK yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep-konsep teoritis tentang prinsip analisis kromatografi gas, instrumentasi gas kromatografi, baik itu untuk diidentifikasi, baik itu untuk separasi sampel, maupun nanti untuk elusidasi menggunakan kromatografi gas, hingga mampu menganalisis data kromatogram gizi untuk keperluan elusidasi sampel. Selanjutnya, untuk sub CPNK yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep-konsep teoritis tentang prinsip analisis kromatografi cair, yaitu LC, HPLC, instrumentasi LC, HPLC, untuk identifikasi, untuk separasi sampel yang sesuai dengan kromatografi LC dan HPLC. Sehingga diharapkan mahasiswa juga mampu sampai menganalisis data kromatogram yang dihasilkan, baik mengujian dengan LC, HPLC untuk keperluan elusidasi sampel. Nah, untuk lingkup materi pembelajaran adalah yang pertama prinsip kromatografi, jenis-jenis kromatografi, baik itu kromatografi planar maupun kromatografi yang kolom, baik kromatografi yang dasar maupun kromatografi yang telah menerapkan teknologi. Kemudian untuk sistem penilaian, hasil belajar adalah sebagai berikut. Untuk nilai ujian tengah semester atau UTS itu diberikan bobot 30%. Kemudian untuk nilai semester ujian akhir semester atau UAS itu diberi bobot 30%. Nilai tugas 40%. Sehingga total menjadi 100%. Pada penilaian, saya menggunakan rubrik penilaian yang sesuai dengan kriteria penilaian untuk memastikan bahwasanya penilaian sudah dilakukan secara objektif, akuntabel, dan juga tepat sasaran. Dengan rentang nilai 85 sampai dengan 100 nilainya A, untuk 80 sampai 85 A-, 75 sampai dengan 80 B+, 70 sampai dengan 75 B, kemudian 65 sampai dengan 70 D-, kemudian dari 60 sampai dengan 65 C+, 55 sampai dengan 60 C, 40 sampai dengan 55 kurang, sampai dengan 40 nilainya adalah E. Kemudian selanjutnya untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran berikut ini untuk materi ajar analisis kromatografi gas yang dilaksanakan kepada mahasiswa tingkat 2 kelas 2B Prodi Analisis Kimia. Selamat menyaksikan. Kita mulai, coba duduknya yang baik, yang tenang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali ya. Baik anak-anak sekalian, apa kabar pagi ini? Sehat? Mantap ya. Baik anak-anak sekalian, pada pagi ini kita akan mengikuti perkuliahan seperti biasanya, yang mana pada hari ini kita sudah memasuki kepada pertemuan yang kelima, yaitu membahas tentang materi gas kromatografi. Nah, sebelum dimulai kita akan supaya perkuliahan kita nanti lancar dan berjalan dengan baik, kita akan dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada Halim, anak Halim, untuk bisa memimpin doa. Ya, terima kasih Anda Halim. Nah, dengan telah berdoanya, maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan kemanfaatan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita nantinya. Baik anak-anak sekalian, sebelum pemaparan materi, terlebih dahulu Ibu akan melakukan presensi kehadiran Anda untuk perkuliahan pertemuan yang kelima pada pagi hari ini ya. Kita coba cek dulu yang pertama, yang Ibu panggil namanya tolong diangkat tangannya ya. M. Halim Alwis, ya. Gina Mulyani Fitri, baik. Hafizah Aulia,
kita lakukan dulu ice breaking. Nah, ada yang udah tahu ice breakingnya? Belum. Nah, yuk kalau nanti ibu bilang nanti analisis kimia, maka nanti anak-anak jawabnya dengan kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Nah, itulah cita-cita kita kuliah di prodi analisis kimia. Siap? Sayap kanan siap? Sayap kiri siap. Nah, sudah makan ya? Baik, kita mulai. Analisis kimia. Mantap ya. Nah, sudah semangat pagi ini dengan menggunakan ice breaking analisis kimianya ya. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai materi kita pada pagi ini dengan materi gas kromatografi. Nah, untuk gas kromatografi ini memang materi pertemuan yang kelima yang tujuan pembelajarannya itu nanti kita harapkan setelah anak-anak mengikuti perkuliahan, anak-anak mampu menguasai dan memahami prinsip kerja gas kromatografi. Ya, nah itu tujuan yang diharapkan nanti kalau anak-anak sudah mengikuti perkuliahan. Yang kedua adalah mampu nanti minimal mengoperasikan ya setelah memahami dan prinsip kerjanya, mampu mengoperasikan alatnya, dan yang ketiga nanti adalah mampu menginterpretasi data dari gas kromatografi. Namun demikian, karena kita masuk materi baru, Ibu akan coba persepsi dulu apakah anak-anak masih ingat materi kita yang minggu lalu. Nah, ya, biasa. Ayo, untuk sekadar memastikan anak-anak masih ingat apa yang Ibu ajarkan minggu lalu. Yang pertama, apakah ada yang tahu di antara Anda prinsip atau mekanisme pemisahan secara kromatografi lapis tipis? Nah, minggu lalu kita udah belajar kromatografi lapis tipis ya. Ada yang masih ingat bagaimana mekanisme pemisahannya? Berdasarkan apa kemarin? Di mana dari pertanyaan Ibu tadi yaitu mekanisme KLT itu berdasarkan apa? Nah, menurut dari pelajaran yang sebelumnya, mekanisme KLT itu berdasarkan pada distribusi atau afinitas komponen, yang mana itu berdasarkan fase gerak dan fase diam. Sekian, terima kasih. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini, memastikan apakah pemisahan yang di sini memang lebih efektif, efisien, dan lebih selektif dibandingkan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis atau kromatografi kolom atau kromatografi kertas seperti apa-apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik anak-anak sekalian, nah kita perhatikan di layar. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ini kira-kira ini foto apa? Gambar dari apa? Nah, gambar dari kuda. Sering pakai ini nggak? Sering. Atau yang perempuan hampir sering pakai ya? Ya, yang laki-laki ada yang pakai? Ya, berarti ini diminati oleh kaum perempuan. Nah, dari bahan kutek ini kira-kira ada nggak yang tahu di antara bahan penyusunnya ya, komponen pembuatnya itu ada nggak yang selama ini mengkhawatirkan bahan-bahan kimia yang berbahaya ada di sini? Ada. Bagaimana kira-kira kita bisa memastikan di dalam kutek ini ada bahan kimia yang berbahaya? Harus dilakukan ya, coba Nova, harus diidentifikasi. Nah, betul ya, jawabannya betul sekali. Harus kita identifikasi. Kita tidak boleh langsung percaya ke suatu produk, apakah itu produk makanan, produk minuman, produk kesehatan, obat-obatan, atau produk kecantikan. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang di pasar-pasar, di market online ditemukan bahan-bahan kosmetik, bahan-bahan makanan, minuman yang sudah dicemari, dikontaminasi oleh bahan berbahaya. Nah, perlu langkah identifikasi. Nah, apakah bisa menggunakan jenis pemisahan metode kromatografi? Kira-kira bisa? Bisa. Nah, yuk kita lihat ya. Baik, Ibu akan jelaskan dulu sedikit terkait dengan kromatografi gas. Ya. Nah, kromatografi gas adalah sebuah teknik untuk memisahkan senyawa volatil dalam fase gas dan fase diamnya. Ya. Kemudian teknik ini memang digunakan untuk memisahkan dahulu ya. Jadi ini memang khusus kepada senyawa-senyawa yang sifatnya
yang jelas di awal kita mempelajari dulu tentang pemisahannya, kemudian nanti akan diidentifikasi per komponen-komponen yang tersedia di dalam bahan tersebut. Ya, oke. Nah, untuk fase diam itu bisa berupa padat dan yang kedua bisa berupa cair. Nah, yuk kita lihat di sini, ya kita perhatikan. Jadi untuk fase diam itu bisa berupa padat, ya. Nah, ini fase diamnya dulu, ada yang padat, kemudian ada yang cair. Nah, pemisahan secara gas kromatografi itu cuma ada dua, yang menggunakan padat fase diamnya, yang kedua menggunakan cair fase diamnya. Kalau fase geraknya berupa gas, berarti kita menyebutnya gas kromatografi. Gas kromatografi atau boleh kalau bahasa Indonesianya adalah kromatografi gas, ya, GC, ya, kalau bahasa Inggrisnya GC. Nah, kalau fase geraknya cair kita sebut dengan liquid kromatografi. Liquid kromatografi atau dalam bahasa Indonesia ini bahasa Inggrisnya LC, kalau bahasa Indonesianya kromatografi cair. Nah, oke, ya. Baik, sampai di sini pembagian kromatografi bisa dipahami? Bisa, ya. Jadi pertanyaan sampai di sini anak-anak, silakan sebelum kita lanjut. Nah, oke ya. Nah, baik, untuk fase diamnya tadi silika, fase geraknya adalah gas. Karena kita udah sepakat tadi gas kromatografi, berarti fase geraknya adalah gas. Nah, gas apa yang dipakai? Gas helium dan gas nitrogen. Nah, kedua gas inilah yang paling berperan nanti untuk menggerakkan, memisahkan sampel. Nah, setelah nanti masuk fase geraknya ke dalam kolom, maka sampel akan terpisahkan. Selanjutnya menuju detektor. Nah, detektor inilah nanti yang berbeda-beda untuk setiap jenis GC. Ada yang detektornya SID, ada yang MPD, ada yang FPD, ada yang AED dan seterusnya, tergantung kepada jenis sampel yang mau kita tentukan. Nah, kalau kita mau menentukan jenisnya SID, maka detektornya adalah SID. Kalau kita mau menguji senyawa-senyawa yang sifatnya volatil matter, misalnya minyak sirih atau alkohol, ya, atau bahan-bahan aromatik, nah itu cocoknya menggunakan detektor SID. Oke, ya, baik, kita lanjut. Sampel akan masuk ke dalam kolom. Nanti fase gerak akan mendorong sampelnya yang tadinya sampelnya itu molekulnya tercampur dalam satu komponen akan memisah. Anda lihat ada yang warna kuning, ya, ada yang warna biru. Nah, berarti senyawa ini senyawanya yang kurang polar. Karena tadi kan fase diam kita kan silika sifatnya sangat polar. Maka molekul kuning sifatnya adalah kurang polar. Kalau dia kurang polar, dia tidak akan berinteraksi dengan fase diamnya, hanya sesaat. Setelah itu dia akan keluar melalui kolom paling dahulu, ya. Oke, kita lanjut. Untuk hasil pemisahannya nanti berupa puncak-puncak kromatografi. Nah, ini dia. Unsur yang pertama keluar berarti nanti unsurnya itu paling kecil di retensi time-nya. Jadi dia nanti yang pertama keluar unsurnya yang terpisahkan, maka nilai waktu retensinya paling kecil. Misalnya unsur A keluarnya di 2 menit, maka PR-nya, time retention-nya di 2 menit. Unsur yang kedua butuh waktu agak lama memisahkannya, maka dia mungkin akan muncul di atas 2 menit, misalnya di 3 menit atau di 4 menit, ya. Jadi time retention adalah faktor yang penting kita perhatikan untuk melihat kesesuaian senyawa ini dengan senyawa standar. Jadi standarnya dulu kita injek, baru kita injekkan sampelnya. Nanti time retention sampel yang kita peroleh kita bandingkan dengan time retention dari standar yang sudah kita injekkan. Kalau sama berarti senyawa itu positif mengandung senyawa yang dikandung oleh standar. Ya, ini dia ya prinsip kerjanya. Yang pertama sampel diinjekkan melalui sampel injection, kemudian setelah itu senyawa-senyawa dalam sampel itu akan menguap, kemudian dia akan dibawa oleh gas masuk menuju ke kolom. Kemudian setelah dia masuk ke dalam kolom, zat akan terabsorpsi pada permukaan bagian atas kolom tadi dengan fase diam masing-masing tadi, ya.
kemudian nanti akan ada interaksi dengan fase diam, kemudian nanti setelah interaksi dilakukan elusi dengan mengalirkan fase gerak berupa gas helium dan nitrogen tadi. Nah, setelah itu nanti komponen akan terelusi sesuai dengan koefisien distribusinya, kemudian dia akan masuk menuju detektor. Nah, jadi yang dahulu terpisah langsung akan menuju ke detektor. Setelah masuk detektor, detektor akan mencatat deretan sinyal-sinyal elektrik yang dihasilkan. Kemudian nanti dari detektor ini masuk ke readout, di readout dirubah, yang tadi sinyal elektrik dirubah menjadi puncak-puncak kromatogram. Ya, oke. Nah, ini dia ya. Untuk masing-masing GC, gas kromatografi, tadi sudah disampaikan bahwasanya akan ada perbedaan-perbedaan pada detektornya. Jadi tetap namanya gas kromatografi, yang membedakannya adalah jenis detektornya. Ada detektornya yang namanya TCD, FIB, ECD, dan SPD. Kalau anak-anak sekalian sudah Ibu jelaskan tadi mengenai gas kromatografi, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, anak-anak dibagi tugasnya di masing-masing kelompok. Nanti kita beri waktu lebih kurang 30 menit diskusi, kemudian hasil diskusi nanti akan kita presentasikan oleh masing-masing kelompok, ya. Oke, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai aplikasi penggunaan gizi di industri farmasi. Yang pertama yaitu sisa, yang dimana gizi digunakan untuk mendeteksi dan mengukur sisa pelarut organik yang masih tertinggal setelah proses sintesis atau pembuatan obat. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil penyerapan gizi pada industri makanan atau minuman. Pertama, untuk analisis rasa dan aroma, memastikan konsistensi rasa dan wangi pada makanan dan minuman. Kedua, untuk mendeteksi residu pestisida dan kontaminan berbagai pada. Baik, kita berikan tepuk tangan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai contoh aplikasi gizi di bidang lingkungan. Nah, yang kami ambil yaitu adalah analisis senyawa organik volatil atau VOC di udara, di mana contoh senyawanya yaitu BDF, yaitu benzena, toluen, etilbenzena, dan silena. Di mana pada ini sumber pencemarnya yaitu seperti emisi kendaraan, industri, SPBU, dan pembakaran. Nah, di mana pada ini sumber pencemarnya yaitu seperti emisi kendaraan, industri, SPBU, dan pembakaran. Nah, tujuan dari pemakaian gizi ini yaitu untuk mengetahui kualitas udara dan memastikan kadar pencemaran tidak melebihi dari mutu standar yang seharusnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasul Habibi dari perwakilan kelompok 4. Saya akan memberikan presentasi dari kelompok 4 tentang aplikasi gizi pada bidang industri berbasis industri agro. Nah, yang saya ambil itu yang pertama itu cek sisa pestisida. Contohnya itu pastikan buah dan sayuran aman dikonsumsi dan bebas dari sisa racun hama yang berbahaya. Yang kedua, uji kemurnian minyak, mengecek kualitas minyak sawit dan mendeteksi apakah minyak ciri dalam kurung seri atau cengkeh asli atau oplosan. Yang ketiga, pantauan kematangan buah, mengukur gas alami atau etilen untuk memprediksi kapan buah matang agar tidak busuk selama pengiriman. Presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba semua dari kelompok sangat bagus. Kita berikan aplaus untuk kita bersama. Materi kuliah kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita sudah mempelajari tentang gas kromatografi. Gas kromatografi adalah suatu teknik pemisahan berdasarkan mekanisme pemisahan, absorpsi, dan partisi antara fase gerak dengan fase diam. Kemudian yang kedua, gas secara umum kromatografi itu untuk yang teknologi yang bidang yang sudah meliputi 3 dimensinya adalah kromatografi gas dan kromatografi cair. Nah, yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah komponen-komponen dari
dan skema kerja dari alat gas kromatografi. Yang pertama, sampel nanti masuk melalui kolom injektor, di mana nanti sampel itu akan didorong oleh fase gerak berupa gas helium atau nitrogen. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam kolom, kemudian apalagi yang terjadi di kolom akan terjadi pemisahan. Kenapa tadi pemisahan? Karena di situ ada pengaturan suhu, ya, pengaturan suhu detektor yang dibantu oleh oven, ya. Berapa tadi suhu sampel yang bisa digunakan menggunakan gas kromatografi khusus yang volatil? 450. Jadi pada suhu 450, walaupun nanti suhu ovennya akan diatur bergantung kepada jenis sampel yang akan kita tentukan, yang kita uji. Kemudian setelah melalui detektor kolom, nanti akan lewat ke detektor. Di detektor nanti akan mendetek sinyal-sinyal elektrik yang dihasilkan dari pemisahan kolom, ya. Jadi setiap sampel yang terpisah masuk ke detektor dicatat sebagai sinyal elektrik, kemudian nanti akan diteruskan ke readout atau recordernya. Dari sinyal elektrik akan dirubah menjadi puncak-puncak kromatogram. Nah, puncak kromatogramnya itu terbentuk nanti akan kita baca berupa time retention. Time retention yang diperoleh, ya, akan kita bandingkan dengan time retention standarnya. Kalau time retention sampel yang kita peroleh sama dengan time retention standar, berarti sampel itu positif mengandung komponen yang dikandung oleh standar tadi. Misalnya, selanjutnya Ananda, untuk memastikan Ananda memang betul-betul sudah memahami materi ini, kita akan melakukan kuis, ya. Nah, Ananda siap untuk kuis? Siap. Silakan disiapkan HP-nya, ya. Oke, kita lihat skor yang pertama siapa? Hafizah. Kira pada GC berupa cairan yang dialirkan melalui kolom, true or false? Semakin cepat semakin tinggi skornya. Tadi tangan dulu untuk yang tiga ini, ya. Nampaknya Nalfon mulai mencuri kesempatan. Biar selamat Mutia, peringkat tertinggi, berarti ini skornya angka berapa? 4.410. Tadi Mutia, nah Mutia, ini Mutia, ya. Oke, nah ini kelas performanya udah langsung keluar, ya. Nah, selanjutnya anak-anak untuk tugas minggu depan adalah yang pertama, ya. Nah, ini tugas mandiri, tolong diperhatikan dan dicatat anak-anak. Yang pertama adalah topiknya masih gas kromatografi dalam analisis kimia. Kerjakan secara individu, ya, dan tulis jawaban di kertas A4 atau diketik. Kemudian cantumkan minimal 3 referensinya. Ada pertanyaan sampai di tugas? Sudah cukup paham? Sudah. Baik. Kalau sudah paham berarti berakhir sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup perkuliahan kita ini, mari kita mengucapkan sama-sama kalimat alhamdulillah. Nah, semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi anak sekalian, bisa nanti diaplikasikan ketika anak bekerja di industri. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi liquid kromatografi. Oke Nana, selamat siang dan sampai jumpa.